Kasus mutilasi di Mojokerto telah menjadi sorotan publik setelah penemuan potongan tubuh sang wanita terpacet. Korban, Tiara Angelina Saraswati, ditemukan dengan 310 potongan tubuh yang dibuang di sepanjang jalan Pacet menuju Batu. Pelaku, Alfi Maulana, adalah kekasih korban dan tinggal di satu kos di Surabaya. Kejadian ini terjadi pada tanggal 31 Agustus lalu ketika pelaku menemui korban di luar dan pulang larut malam. Namun korban tak membukakan pintu dan mengunci pelaku. Pelaku menunggu 1 jam sebelum membuka pintu dan melakukan kejadian yang menyakiti korban. Kasus ini menunjukkan adanya masalah ekonomi yang memicu emosi pelaku yang berujung pada tragedi berdarah. Ya, mutilasi menjadi salah satu metode pembunuhan yang paling sadis dan sering dilakukan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Aksi bengis ini biasanya dilakukan dengan terencana atau secara mendadak. Alasan untuk melakukannya sangatlah beragam. Ada yang ngaku senang dan mendapat kepuasan dari melakukan mutilasi, ada pula yang terpaksa melakukannya untuk menutupi jejak kejahatannya. Apapun masalahnya atau alasannya yang mereka ucapkan, aksi pembunuhan yang dengan metode apapun sangat tidak dibenarkan baik secara hukum, sosial maupun agama. Dan berikut tragedi mutilasi yang terjadi di Indonesia. Baekuni atau biasa dipanggil Babe adalah salah satu pelaku pembunuhan berantai yang sempat menghebohkan Indonesia pada tahun 2000 sampai 2008. Pria yang merantau seorang diri ke Jakarta saat berusia 12 tahun ini sering menjadi incaran para pedofil di kota besar. Pelecehan itu berdampak besar terhadap gangguan kesehatan mental yang membuat dirinya menyimpang. Meski sudah menikah, ia senang melecehkan anak-anak asuhan yang tinggal bersamanya. Bahkan ia juga tega membunuh dan memutilasi anak-anak tersebut. Aksinya terbongkar saat seorang saksi menemukan kartus berisi potongan tubuh manusia. Hasil penyelidikan lebih lanjut mengarah kepada Baekuni. Setelah diselidiki, ia akhirnya mengaku telah melecehkan 14 bocah berusia 6 sampai 12 tahun. Dari 14 bocah, 4 diantaranya dimutilasi oleh pelaku. Siswanto atau Robert Gedek adalah pelaku dari serial pembunuhan berantai yang mengincar anak laki-laki berusia 9-15 tahun. Mengutip berbagai sumber, Siswanto telah melakukan aksi bengisnya sejak tahun 1994 sampai 1996 dengan total korban sebanyak 12 anak laki-laki yang dilecehkan dan dimutilasi olehnya. Aksinya sangat sadis, hingga potongan tubuh korbannya sangat sulit dikenali oleh tim forensik. Setelah mendapatkan bukti-bukti yang cukup, polisi akhirnya menemukan benang merah yang mengarah kepada Siswanto. Siswanto akhirnya mengaku dan mendapatkan hukuman mati oleh pengadilan. Sayang, sebelum tanggal eksekusi ditetapkan, Siswanto meninggal dunia karena serangan jantung pada tanggal 26 Maret 2007. Ferry Idham Henyansyah atau Rian Jombang adalah salah satu pelaku pembunuhan berantai yang telah membunuh 11 orang dengan senjata tajam. Dari 11 korban, 10 korban dibunuh di Jombang, sedangkan 1 korban lainnya dibunuh dengan cara dimutilasi menjadi 7 bagian yang dibuang di sekitar kebun binatang Ragunan. Beruntungnya, pihak kepolisian berhasil menemukan bukti yang mengarah kepada Rian Jombang. Rian yang tertangkap kemudian divonis hukuman mati oleh PN Depok pada tahun 2009. Ada pelaku Rian lainnya, namanya adalah M. Rian. Ya, berikutnya adalah M. Rian yang melakukan 2 pembunuhan yang mencari mangsanya secara acak melalui media sosial. Setelah menentukan korbannya, Rian mengajak wanita tersebut untuk bertemu dan melakukan transaksi seks. Setelah memenuhi kebutuhannya, Rian langsung mencekik korban hingga meninggal. Untuk menutupi kejahatannya, ia memutilasi korban dan memasukkannya ke dalam kantong hitam yang dibuang secara acak. Selain membunuh, Rian juga menggasak barang-barang berharga milik korban. Pada bulan November 2021 lalu, Hartanti dan anaknya Ita Arianti, 6 tahun, menjadi korban mutilasi yang dilakukan oleh orang terdekat ibunya. Jasad Hartanti ditemukan dalam kardus di tepi jalan kampung Bulak Koja, Jakarta Utara.
sedangkan anaknya ditemukan dalam koper di Jalan Cakung, Cilincing, Jakarta Timur. Setelah penyelidikan lebih lanjut, kepolisian berhasil mengungkap pelaku mutilasi ibu dan anak tersebut, yakni Rahmat AWW, yang merupakan pacar Haritanti. Menurut pengakuannya, Rahmat terpaksa melakukan aksi bengis itu karena tak mau menikahi Haritanti yang tengah hamil setelah hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Pada tahun 2023, terjadi sebuah kasus mutilasi yang menggegerkan warga Sleman. Kala itu ditemukan korban pembunuhan berinisial AI yang ditemukan dalam kondisi termutilasi. Pihak berwajib berhasil mengidentifikasi sosok pelaku yang melakukan aksi mengerikan ini. Menurut pengakuan pelaku berinisial HP, ia tega melakukan pembunuhan sekaligus mutilasi itu demi melunasi utang dan bermain judi online. Kini pelaku telah dijatuhi hukuman mati karena terbukti melakukan aksi pembunuhan berencana hingga menghilangkan nyawa AI. Terjadi sebuah kasus pembunuhan tersadis yang menghebohkan masyarakat Indonesia di tahun 1981. Kasus ini disebut-sebut sebagai pionir kasus mutilasi yang terjadi di kawasan Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan. Potongan-potongan tubuh korban tersebut ditemukan oleh seorang pemulung di dalam sebuah kardus. Kardus pertama berisi 13 potongan tulang manusia dan satu kepala. Lalu di kardus kedua terdapat 180 potongan kecil tubuh manusia yang terlihat sangat mengerikan. Dokter ahli forensik RSCM kala itu mengatakan masih ada beberapa bagian tubuh korban yang tidak ditemukan di dalam kardus. Mengerikannya, hingga saat ini pihak berwenang masih belum menemukan sosok pelaku yang telah melakukan kejahatan yang mengerikan ini. Miris, perempuan juga melakukannya, yaitu Sri Rumiati. Akhir tahun 2008 kejadiannya. Masyarakat dikejutkan dengan aksi bengis seorang ibu rumah tangga yang tega menghabisi nyawa suaminya saat dilanda api kecemburuan setelah mengetahui bahwa sang suami telah menikah lagi. Usai memukul suaminya dengan palu, Sri berusaha menghilangkan jejaknya dengan memutilasi jasad suaminya menjadi 8 bagian. Sri akhirnya menyimpan potongan tubuh tersebut dalam 8 kantong plastik yang diletakkan secara terpisah di bus-bus swasta di Jakarta. Sedangkan satu kantong berisi kepala sang suami diletakkan di bagian kursi kemudi taksi. Atas tindakannya tersebut, Sri Rumiati divonis hukuman mati. Mei 2023, Husein nekat habisi nyawa majikannya, Irwan Huta Galung, dengan cara dimutilasi dan dicor semen. Menurut kabar yang beredar, Husein adalah karyawan baru di toko air mineral milik Irwan di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Semarang. Pelaku mengaku sakit hati kepada korban karena sering mendapat perilaku kasar dalam bentuk pukulan, cubitan, tampakan, hingga sudutan rokok. Setelah melakukan kesalahan atau terlambat dalam bekerja, perasaan dendam dan sakit hati yang terpendam akhirnya diluapkan Husein dengan menghabisi nyawa korban yang kala itu sedang tertidur pulas. Setelah memukul bagian kepala dengan linggis, Husein melanjutkan aksi sadisnya keesokan harinya dengan memutilasi tubuh korban menjadi 4 bagian. Aksi bengis ini terungkap setelah istri korban mendatangi toko untuk mencari korban yang sudah 4 hari tak pulang ke rumah. Setelah berhasil masuk, Yunita mencium bau busuk menyengat yang berasal dari gundukan plesteran semen dan dengan kaki manusia terjuntai. Ini terjadi pada Mei 2024. Publik dibuat ngeri dengan video viral yang menampilkan aksi Tarsum, 50 tahun, di Ciamis yang melakukan aksi mutilasi terhadap sang istri di tengah jalan kampung desa Cisontrol. Menurut keterangan warga, Tarsum tiba-tiba membawa jasad sang istri dan melakukan mutilasi di depan rumah warga. Gilanya lagi, Tarsum yang membawa potongan tubuh istrinya itu menorehkan dagingnya ke ketua RT Yoyo Taria. Usai melihat aksi bengisnya tersebut, warga segera melaporkan kejahatan ini ke pihak berwajib. Semoga tak ada lagi kasus mutilasi seperti ini ya. Di waktu emang kalau ceritanya kayak gini dan sudah ratusan kali melakukannya. Seperti yang kalian ketahui, setiap harinya Minecraft gak jelas di setiap episodenya, gak ada tutorial pembangunan rumah. Ya rencananya sih mau bikin rumah pohon. Kita udah sesaat lagi ya.